Halo semuanya, terima kasih sudah kembali lagi ke sini ke channel Fuyongko. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Semoga semuanya sehat-sehat ya. Dan kalian kalau lihat video ini, saya yakin pasti ada sesuatu yang sedang menjadi pergumulan. Dan saya yakin juga ya ketika teman-teman mau meluangkan waktu ya 7-8 menit atau menonton video ini sampai habis, pasti akan ada hikmat dari Tuhan untuk teman-teman sekalian ya. Jadi bagi yang ingin berubah hidupnya, tonton video ini sampai habis dan saya yakin pasti ada sesuatu yang baik yang bisa teman-teman ambil, bisa dipraktekkan di dalam kehidupan sehari-hari. Juga untuk teman-teman ya, khususnya nih yang datang dari Facebook, saya yakin juga banyak yang datang dari Facebook. Terima kasih sudah datang sini. Saya juga minta maaf ya kalau di Facebook banyak yang komen, tapi belum saya balas karena ada pembatasan dari Facebook ya. Kalau saya balas-balas semuanya, lama-lama akun saya seperti dibatasi oleh Facebook ya. Padahal saya nggak ada maksud berbuat yang negatif. Sekali lagi terima kasih buat respon-responnya dari teman-teman yang di Facebook ya, dari Sumatera Utara, dari Maluku, dari Sulawesi, dari Nusa Tenggara, dari Papua, dari Jakarta, dari Jawa, dari Sumatera, dan daerah-daerah lainnya. Terima kasih banget untuk dukungannya di channel dan video ini ya. Tapi yang kalian dukung, ingat bukan saya yang kalian dukung, tapi kalian mendukung tersebarnya firman Tuhan secara lebih baik, dan kalian juga mendukung pertumbuhan iman kalian sendiri ya. Oke, sekarang kita akan mulai dari 1 Petrus 5 ayat 7 ya. Ini di perjanjian baru, ayat yang sering digunakan saat kita sedang khawatir. Nah, kekhawatiran itu sendiri apa sih? Kekhawatiran itu adalah suatu hal yang kita pikirkan yang biasanya terjadinya akan terjadi di masa depan, tapi sebelumnya sebenarnya nggak terjadi ya. Sebenarnya itu belum terjadi. Misalnya kita berpikir mengenai, aduh bagaimana ya penghasilan saya sekarang sangat berkurang, aduh bagaimana ya saya lagi sakit, nanti di masa depan gimana. Kekhawatiran lebih banyak saya rasakan itu berkaitan dengan hal yang ada di depan ya. Meskipun ada juga sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, tapi kita khawatir akan akibat-akibatnya tentu saja di masa depan, besok bagaimana, dan sebagainya. Kalau yang udah lalu-lalu itu biasa namanya penyesalan ya. Dan kekhawatiran ini seringkali ya secara psikologis, saya sendiri seorang psikolog, itu sangat mengganggu kehidupan sehari-hari orang ya. Banyak klien saya atau pasien itu datang karena masalah kekhawatiran, mungkin bisa 70-90%, dan kalau dibiarkan biasa akan meningkat menjadi gangguan jiwa atau gangguan psikologis yang cukup berat. Makanya kenapa di Alkitab banyak dibahas bagaimana menghadapi kekhawatiran ini, tentunya agar membantu teman-teman semua agar di dalam Tuhan Yesus kita semua bisa terbebas dari kekhawatiran, dan semoga ada amin untuk hal ini ya. Sekarang kita buka dari 1 Petrus 5 ayat 7. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Petrus, salah satu murid Tuhan Yesus yang utama ya dari 12 murid. 1 Petrus 5 ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Sekali lagi, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara kamu. Di sini artinya Petrus ingin mengatakan bahwa kita serahkan kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara kita. Nah, seringkali mendengar ini, hati kita menjadi lega, kita menjadi senang dan sebagainya ya. Tapi banyak juga yang belum terlalu mengerti maksudnya ayat ini apa sih, atau udah baca ayat ini tapi saya masih khawatir tuh kenapa ya, apakah ada sesuatu yang salah di sini? Tentunya tidak ada sesuatu yang salah di firman Tuhan. Di 1 Petrus 5 ayat 7 ini diyakini ya, setelah kita mencari melalui berbagai penelitian, 1 Petrus 5 ayat 7 ini didasari juga oleh kitab yang ada di perjanjian lama, yaitu dari Mazmur ya. Mazmur 55 ayat 23. Di Mazmur 55 ayat 23, kalau teman-teman buka, bunyinya hampir sama. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar ini goyah. Jadi sama ya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, dan Tuhan akan memelihara engkau. Sebetulnya kaitannya apa? Kenapa sih kadang kita udah menyerahkan kekhawatiran kita udah merasa pasrah, tapi kita masih tetap merasa khawatir? Mungkin yang terjadi adalah sebetulnya kita nggak 100% menyerahkan kepada Tuhan. Menyerahkan kekhawatiran sendiri di bahasa Inggris, di Alkitab bahasa Inggris itu dibilang cast atau casting ya. Memberikan, artinya menyerahkan kepada Tuhan. Sudahkah kita serahkan atau tidak? Nah, sekali lagi kita akan balik ke kitab 1 Petrus 5 ya. Kalau baca Alkitab tentunya kita nggak baca sepotong-sepotong, kita akan baca secara bagiannya, keseluruhannya atau hubungannya apa dengan ayat sebelumnya ya. Nah, kita akan lihat di ayat 6 dan ayat 5 ya. 1 Petrus 5 ayat 5. Demikianlah juga kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang yang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Baru nyambung ke ayat 7. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab ia yang memelihara engkau.
Nah, jadi ketika kita menyerahkan kekhawatiran itu dengan segala kerendahan hati. Banyak hal yang tidak kita serahkan, mungkin kita menganggap, wah Tuhan nggak sanggup nih, Tuhan nggak bisa nih. Kita andaikan misalnya kita percayakan sesuatu kepada orang lain ya. Misalnya saya percayakan Alkitab ini kepada saudara simpan. Saya serahkan berarti saya yakin bahwa, oh saudara akan menyimpannya dengan baik. Tapi kalau misalnya saya serahkannya setengah-setengah, agak saya tarik-tarik begini ya, saya nggak yakin itu saudara ini bisa nyimpen apa enggak Alkitab ini. Jangan-jangan nanti saudara rusak, saudara hilangin. Begitu juga dengan kita ya, kita nggak bisa 100% kasih kepada Tuhan mungkin karena kita juga nggak yakin Tuhan itu bisa apa enggak ya, sanggup apa enggak ya, mengatasi dengan beban kehidupan saya ini bisa apa enggak ya. Itu yang membuat kita khawatir, membuat kita takut. Dan di sini ada hubungannya dengan kerendahan. Kalau kita merendahkan diri, artinya kita sangat rendah, dan kita tahu posisi Tuhan itu sangat tinggi, maka kita yakin 100% atau bahkan 1000% Tuhan sanggup untuk memecahkan segala masalah yang kita hadapi. Dibilang rendahkanlah dirimu, maka Tuhan akan meninggikan. Artinya kalau kita rendah banget, Tuhan itu wah kita lihat sangat hebat banget. Kalau kita nggak melihat Tuhan itu hebat banget, atau kita merasa Tuhan tuh biasa aja kayaknya, Tuhan Yesus seperti yang ditulis di Alkitab ini ya, biasa aja, saya udah tahu, lahir di Bethlehem, kemudian ada di Perjanjian Baru, terus dia disalib. Kita hanya sebatas pengetahuan aja, tapi kita tidak betul-betul mengimani bahwa Tuhan adalah Tuhan yang bisa diserahkan kekhawatiran kita, segala jenis ketakutan kita. Nah, kita mau tahu juga sih, Tuhan tuh kalau misalnya udah diserahkan, kadang kita berdoa pasrah, kok masalah nggak selesai-selesai ya? Apakah Tuhan sudah melupakan kita? Apakah Tuhan ini nggak inget lagi sama saya? Saya udah serahin kok masalahnya nggak selesai. Nah, di sini teman-teman bisa saya kasih satu ayat lagi dari Yesaya 49 ya. Kita buka dari Yesaya 49. Ini di Perjanjian Lama. Dari Yesaya 49 ayat 14 sampai 16. Dan ini judulnya adalah Sion dipulihkan ya, kalau judul perikopnya, kalau teman-teman mau baca secara lengkap di Yesaya 49 ayat dari ayat 8-nya ya. Tapi saya akan baca dari ayat 14 sampai 16 saja. Sion, artinya Sion itu adalah kumpulan orang Israel atau bangsa yang mungkin disayang sama Tuhan dulu ya. Dan saat ini itu tercermin dalam diri kita ya, kita juga pengikut Tuhan. Jadi anggaplah ini sebagai suatu suara Tuhan juga buat kita, buat teman-teman yang mendengarkan di sini ya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku, tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Jadi di sini dibilang, apakah Tuhan telah melupakan? Tapi di sini Tuhan menjawab ya, dengan aku yang huruf besar ya, di ayat 15. Jadi sekalipun dibilang nih, seorang ibu bisa melupakan anak kandungnya, sekalipun itu mungkin jarang sekali terjadi. Tapi Tuhan bilang, aku tidak akan melupakan engkau. Tuhan tidak akan melupakan kita, orang yang percaya kepadanya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Artinya, nama teman-teman, nama saya, dan semuanya yang beriman kepada Tuhan, Tuhan sudah tuliskan di telapak tangannya. Dan di tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Artinya, tembok-tembokmu artinya ya mungkin gambaran diri kita tetap ada di ruang mata Tuhan. Tuhan tidak melupakan saudara-saudara yang sekarang sedang menonton video ini. Dan bisa jadi video ini juga membuka atau membawa teman untuk beriman kembali kepada Tuhan ya. Untuk menyerahkan apa yang menjadi kekhawatiran teman-teman, dan saya yakin Tuhan yang tidak melupakan kita semua pasti sanggup untuk menyelamatkan teman-teman dari masalah apapun saat ini juga. Dan sebelum ditutup, saya akan berikan satu ayat lagi ya. Jadi jangan bosan-bosan membaca ayat firman Tuhan. Kalau kita dalam kondisi sulit, bacalah firman Tuhan, nontonlah renungan. Jangan nonton YouTube yang lain, mainan TikTok yang nggak jelas ya. Kita lihat di sini ya, kita dari Mazmur 68 ayat 20. Ini adalah firman Tuhan yang sangat baik ya untuk menutup renungan kali ini. Terpujilah Tuhan, hari demi hari Ia menanggung bagi kita. Allah adalah keselamatan kita. Artinya hari demi hari Dia menanggung ya, Dia menanggung bagi kita. Artinya banyak beban-beban yang ditanggung oleh Tuhan bagi kita. Mungkin kita nggak ngeliatnya. Bisa jadi sampai sekarang kita bernafas, hidup, bisa berkarya juga karena ada berkat dan anugerah Tuhan. Jadi yakinlah selalu bahwa Tuhan akan menyertai teman-teman. Dan kita juga mengimani bahwa 1 Petrus 5 ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab Ia yang memelihara kamu. Ini adalah sesuatu yang perlu kita amini bersama-sama.
Dan kita juga yakin Tuhan gak melupakan kita, Tuhan gak melupakan teman-teman. Dan izinkan saya berdoa bagi kita semua yang ada di sini ya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang memberikan kami hikmat hari ini. Kami yakin Tuhan juga tidak melupakan masing-masing nama kami yang sudah ada di tangan Tuhan, yang ada di mata-Mu. Tuhan tidak akan lepaskan kami begitu saja ke dalam bahaya, tetapi Tuhan akan membawa kami untuk melewatinya. Tuhan juga yang akan menanggung segala kekhawatiran kami, karena kami yakin dan mau merendahkan diri bahwa kami adalah manusia yang rendah dan hanya Tuhan saja yang sanggup menyelamatkan kami dari segala masalah yang kami hadapi saat ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Baik teman-teman sekalian, terima kasih sudah menonton. Semoga teman-teman juga semakin bertumbuh lagi di dalam Tuhan, dan Tuhan Yesus pasti akan memberkati teman-teman sekalian. Oke, sampai jumpa.